Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah terima bantuan 1 unit mobil rescue baru berkat program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji yang disalurkan melalui Lazismu. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWPM Jateng kini memiliki mobil rescue baru berkat program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang disalurkan melalui Lazismu. Bantuan ini berupa 1 unit mobil rescue yang akan digunakan oleh Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Pemuda Muhammadiyah dalam misi kemanusiaan. Ketua PWPM Jateng Abdul Ghafur Ismail menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan ini. Ia juga menyampaikan bahwa sinergi dengan Lazismu dan MDMC akan terus ditingkatkan demi mempercepat penanganan bencana di lapangan. Inilah Jawa Tengah. Sampaikan terima kasih kepada BPKH yang sudah mensupport kami lewat 1 anak rescue-nya. Kemudian ini juga tidak lepas atas kerjasama dengan Lazismu yang kemudian karena ini adalah halnya untuk kemaslahatan, maka harapannya setelah adanya armada ini menjadi penyemangat kami di lapangan ketika terjadi hal-hal kaitan dengan kebencanaan. Nah, adapun penggunaan armada ini tentunya Muhammadiyah itu kan mengonsep adanya Omongan Muhammadiyah One Respon yang tentunya nanti juga bisa dilakukan oleh kawan-kawan kami di LRP atau DMC, kemudian juga lembaga masjid ataupun orkom yang lainnya. Jadi prinsip kami adalah kita insya Allah akan bisa desa berpasabur korot tentunya dalam rangka kita kemanusiaan dan kemaslahatan. Begitu Ibu. Ketua PWM Jateng Tafsir mengapresiasi langkah BPKH dalam program kemaslahatan ini. Ia juga menyampaikan bahwa program seperti ini penting untuk disosialisasikan agar masyarakat memahami nilai manfaat dan tujuan dari dana abadi umat. Tadi saya sampaikan di sambutan bahwa ini amanah yang diambilkan dari dana maslahat BPKH. Karena ini dana maslahat, maka penggunaannya juga harus memberikan maslahat, tidak boleh untuk yang lain. Sehingga amanah bagi pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah yang menerima ini, bagaimana mobil ini memberikan maslahat yang sebesar-besarnya untuk umat, untuk masyarakat. Siapapun dia yang membutuhkan, kita hadir memberikan maslahat kepada siapapun yang membutuhkannya. Muhammadiyah itu PKO, penolong kesengsaraan umum. Siapapun yang mengalami kesengsaraan, kita hadir di dalamnya. Salah satunya hadir lewat mobil rescue yang diberi oleh BPK. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan apa yang kita terima menjadi jariah bagi jamaah haji yang telah dananya kita manfaatkan dalam bentuk dana maslahat. Deputi Kemaslahatan BPKH Miftahudin menjelaskan bahwa BPKH bertanggung jawab untuk mengelola dana abadi umat dan memaksimalkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dana haji dan dana abadi umat dilakukan secara terpisah sesuai dengan amanah undang-undang. Ini kami berharap pemuda Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah Disaster Center, ya kan, untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa menjadi mitra lembaga-lembaga lain pada saat muncul kebencanaan, sehingga harapannya bisa dimitigasi korban ataupun adanya dampak lanjut yang bisa dibantu melalui program ini. Badan Pengurus Lazismu Gunawan Hidayat berharap bantuan ini dapat memperkuat peran Kokam dalam merespons bencana dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Tim TVmu memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Milad ke-35 TPQ Tunas Melati Kutuarjo, Kabupaten Purworejo disemarakan dengan lomba. Tak hanya itu, kegiatan ini juga bersamaan dengan penyerahan SK Kepala TPQ yang baru. TPQ Tunas Melati Kutuarjo gelar Milad ke-35 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kutuarjo, Komplek Masjid Darussalam Kutuarjo. TPQ ini telah berdiri sejak tahun 1989 dan menjadi pelopor berdirinya TPQ yang ada di Kutuarjo dan Purworejo. Rencananya tahun 2024 ini gedung dakwah bagian atas TPQ akan dimanfaatkan untuk sarana prasarana dan kelas akan lebih luas.
Kepala TPQ Tunas Melati Yuda Wahyu Purwanto menekankan akan pentingnya kolaborasi 3 komponen penting, yakni lembaga pendidikan, peserta didik, dan tujuan semua menuju ridho Allah. Saya ucapkan terima kasih atas pemberian amanah ini, semoga nanti bisa membawa lebih maju TPQ Tunas Melati, dan insya Allah nanti dengan saya sebagai koordinator di TPQ, mudah-mudahan ini nanti bisa ke depan lebih maju. Apa yang sudah ada, yang sudah bagus akan kita tingkatkan, yang nanti kurang insya Allah akan kita perbaiki. Salah satunya adalah dengan kualitas daripada ustadz-ustadzahnya akan kita tingkatkan, serta sarana prasarananya, dan mudah-mudahan di tahun ini gedung dakwah di lantai atas sudah bisa kita manfaatkan untuk sarpras yang ada untuk TPQ nantinya, sehingga kelas lebih representatif, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat baru untuk kita lebih maju, khususnya TPQ Tunas Melati di bawah koordinasi saya, dan mudah-mudahan ini juga nanti menjadi TPQ yang bisa diandalkan, anak-anak yang bisa kreatif dan berkemajuan untuk masyarakat kita khususnya, dan umumnya kepada nusa bangsa. Terima kasih dan mohon bimbingannya selalu, semangat selalu untuk ustadz-ustadzah. Kegiatan ini dihadiri Batko TPQ Kutuarjo, PCM Kutuarjo, PCA Kutuarjo, PCPM Kutuarjo, dan pengelola TPQ Darul Hikam. Ketua PCM Kutuarjo Muhammad Mansur mengapresiasi perkembangan TPQ Tunas Melati Kutuarjo hingga saat ini, dan ia berharap kedepannya akan terus maju semakin lebih baik lagi. Selamat kepada Ketua TPQ yang baru, Ustaz Haji Wahyu Yuda Purwanto, yang diamanati untuk memajukan TPQ Tunas Melati Kutuarjo sebagai amanah dari periode Muktamar 48, menjadikan amal usaha Muhammadiyah unggul dan kemajuan. Ini akan tercapai bila mana kompak antara pemilik, kemudian antara user, penggunanya, yang ketiga adalah pelanggan atau pelayanan kepada dari orang tua. Mudah-mudahan dengan 3 komponen ini, Bank Kompak insya Allah akan maju dan unggul berkemajuan. Doanya dan dukunnya kepada semua pihak pemangku kepentingan Tunas Melati Kutuarjo. Selain itu juga dilaksanakan penyerahan SK Kepala TPQ dari Muhammad Mansur kepada Yuda Wahyu Purwanto yang nanti akan melanjutkan pengelolaan lembaga ini setelah kepemimpinan almarhum Mang Sudi. Milad ke-35 TPQ Tunas Melati Kutuarjo juga dimeriahkan dengan lomba seperti mewarnai dan hafalan Al-Quran, serta pemberian kado untuk santri dengan berbagai macam hadiah dan door prize. Harapan kami dari Kecamatan Kutuarjo, mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru, TPQ Tunas Melati semakin maju, semakin kreatif, semakin bermanfaat bagi umat, khususnya wali santri TPQ Tunas Melati. Mudah-mudahan sukses selalu dan barokah. Ahmad memberitakan dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kabupaten Tegal selenggarakan panggung gembira sebagai ajang kreasi santri dan menjadi puncak dari Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy tahun 2024. Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan atau PPAD merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah. Pondok pesantren ini berbasis modern dengan mengikuti kurikulum nasional dalam proses belajar mengajar. Tahun ini PPAD menggelar sebuah acara meriah sebagai ajang kreasi santri dan menjadi puncak dari Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy tahun 2024. Acara ini merupakan salah satu mahakarya santri yang dipenuhi nuansa dakwah Muhammadiyah. Salah satu hal yang menarik dalam acara ini yaitu adanya pertunjukan barongsai dalam tampilan artistik Jim. Dihadiri oleh Direktur dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal serta seluruh wali santri. Acara ini memberikan penampilan yang spektakuler bertemakan dengan elegansi dan modernisasi seni Islami, menyebarkan dakwah Islam di dunia demi terciptanya baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang seluruh konsep dan gagasannya dipelopori oleh para santri. Wali santri PPAD Fathuri mengaku sangat tertarik dengan acara panggung gembira ini. Ia mengungkapkan bahwa acara ini dapat menjadi salah satu cara untuk membangkitkan kekompakan dan kebersamaan para santri. Alumni PPAD Angkatan Kedua Azdi Mulyaningsih merasa sangat bangga dengan adanya perkembangan panggung gembira dari tahun ke tahun, sehingga bisa lebih meriah dan megah mengikuti kemajuan zaman. Buat saya sendiri ini
sesuatu yang membanggakan ya, karena dari sebelumnya itu mungkin yang biasa gitu kan, terus kesini-sini semakin bertambahnya tahun dan bertambahnya umurnya PPAD, bisa menampilkan dan menampilkan sebuah pagelaran yang lebih megah dari yang sebelumnya dan lebih baik tentunya. Direktur PPAD Inamullah Fathuri menilai bahwa acara Panggung Gembira merupakan bagian dari pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh santri, di mana seluruh rentetan acara panggung dan dekorasi dihandle langsung oleh siswa akhir Clarity Generation selaku panitia acara tersebut. Panggung Gembira tahun ini mumtaz, artinya seluruh hal yang bersangkut paut dengan acara, baik itu peralatan maupun yang lain-lainnya, sesuai dengan apa yang direncanakan, sesuai dengan apa yang menjadi rencana yang sudah ditetapkan oleh teman-teman kelas 6. Dan tahun ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan hasilnya cukup bagus. Dan tentunya apa-apa yang kita laksanakan sekarang ini menjadi bagian daripada pembelajaran mereka, dan insya Allah apa-apa yang mereka laksanakan bagian daripada pendidikan, bagian dari bagaimana kita melaksanakan apa-apa yang kita harapkan menjadi lebih baik untuk mereka. Acara ini ditutup dengan grand closing yang sangat meriah, dilanjutkan dengan penilaian juri yang memberikan nilai untuk seluruh rentetan acara Panggung Gembira yang dinilai mumtaz atau sempurna oleh Direktur PPAD. Dengan terus berkembangnya acara Panggung Gembira tentunya sangat mendukung kemajuan dakwah Muhammadiyah di berbagai bidang, khususnya dalam dunia hiburan. Tauna Salwa Asyil memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Terkait adanya perkembangan isu terjadinya bencana megatrust di bagian selatan Pulau Jawa, pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Purworejo bersama pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Tengah menanggapi dengan menggelar pelatihan resiliensi bencana. Dengan pelatihan ini diharapkan ibu muda dan masyarakat umum perempuan bisa ikut serta andil baik bagian dapur umum maupun lainnya. Pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah atau PDNA Purworejo bersama pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Tengah atau PWNA Jateng gelar pelatihan resiliensi bencana di Aula SMK Muhammadiyah Purwodadi. Kegiatan ini merupakan respon terkait adanya perkembangan isu terjadinya bencana megatrust di bagian selatan Pulau Jawa. Dalam penyampaian materi bekerjasama dengan tim Lembaga Resiliensi Bencana PWM Jateng, beberapa materi yang dibedah dalam agenda ini yakni berkaitan dengan megatrust, ancaman dan kajian resikonya, Wan Muhammadiyah, Wan Resiliensi atau Omor peran perempuan dalam kebencanaan, dan PSEA pentingnya perspektif gender dalam penanggulangan bencana dan simulasi kebencanaan. Ketua PDNA Purworejo Faridah Mustafiyah menyampaikan bahwa agenda pelatihan ini bentuk kerjasama dalam siaga bencana. Diadakan pelatihan resiliensi bencana untuk menghadapi megatrust, kerjasama antara pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah dengan pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah Kabupaten Purworejo. Harapannya dengan kegiatan ini ikut menyadarkan bahwa perempuan itu juga perlu persiapan secara fisik maupun mental dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Lebih khusus juga perempuan itu juga sebenarnya punya andil yang besar dalam memulihkan dampak-dampak dari adanya bencana, baik itu dampak secara psikologis, utamanya di lingkungan keluarga bagi anak, juga buat perempuan sendiri, juga di lingkungan masyarakat sekitar. Anggota bidang organisasi PWNA Jateng Latifah Nanda menegaskan bahwa pelatihan resiliensi semacam ini akan dilaksanakan di 3 lokasi, yakni Purworejo, Kebumen, dan Cilacap. Purworejo menjadi urutan pertama yang diadakan pelatihan. Ia juga menyampaikan dengan pelatihan ini, ibu muda dan masyarakat umum perempuan tidak hanya menjadi penonton saja, namun bisa ikut andil baik bagian dapur umum maupun lainnya. Maka dari isu itu, PWNA menggandeng MDMC, kita bekerja sama untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasiah, khususnya ibu-ibu muda dan secara luas. Jadi pelatihan ini terbuka untuk umum juga, agar para wanita atau perempuan itu tidak hanya menjadi orang yang menonton ketika bencana, tapi bisa andil dan aktif, baik itu di dapur umum atau kita menjaga anak-anaknya. Dan kita bagi perempuan yang sudah mempunyai anak,
kita juga bisa menanggulangi dan memberi perhatian, peringatan kepada anak ketika terjadi bencana. Itu harus seperti apa, ketika terjadi gempa harus berlindungnya kemana, dan seperti apa. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan kader NA daerah Grabat, Ngombol, Purwodadi, dan Begelan beserta PCM, perwakilan PKU Muhammadiyah Kutoarjo, guru karyawan Muhammadiyah, dan lainnya. Dihadiri juga Ketua PDM Purworejo, perwakilan PDA Purworejo, perwakilan LRB PWM Jateng, dan PDM Purworejo serta PWNA Jateng. Ketua PDM Purworejo Pujiono mengapresiasi pelatihan ini. Ia juga berharap agenda ini sebagai upaya edukasi pada masyarakat dan meresiliensi potensi relawan yang ada. Kita berharap bahwa pelatihan ini adalah dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk mengelaborasi sebenarnya potensi Muhammadiyah dan semua relawan Muhammadiyah supaya dalam satu komando, satu barisan, manakala terjadi musibah, entah itu tsunami, tanah longsor, banjir dan seterusnya, kita supaya standby, baik secara tenaga dan juga medis, maka kerjasama dengan PKU Muhammadiyah juga kita harapkan sehingga secara simultan bisa ditangani baik kebencanaannya, kemudian pasca bencananya, tapi juga nanti diperlukan semacam terapi healing dari teman-teman di Fakultas Psikologi. Harapannya supaya semua tertata dan terang dengan baik, mulai dari kebencanaannya, pasca bencana, kemudian juga ada kalau mungkin adalah relokasi dan seterusnya. Tapi yang kata kunci yang paling penting adalah semua relawan untuk siap bekerja sama dengan semua potensi yang ada untuk menyelamatkan dan juga menanggulangi manakala terjadi bencana di Kabupaten Purworejo, baik tanah longsor, tsunami maupun banjir. Ahmad memberitakan dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kabupaten Tegal resmi dilantik oleh Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Jawa Tengah. Dilantiknya direktur baru ini untuk melanjutkan langkah perjuangan dakwah Muhammadiyah. Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan atau PPAD melaksanakan prosesi pelantikan mudir baru untuk periode 2024 hingga 2028. Mas Nun Tolop secara resmi dilantik sebagai Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kabupaten Tegal periode 2024 hingga 2028, menggantikan In Amanullah yang telah mengakhiri masa jabatannya pada periode 2020 hingga 2024. Acara ini dihadiri seluruh pimpinan Orto dan Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal yang bertempat di Aula Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Acara ini berjalan lancar dan penuh hikmat dengan siraman kolbu tausiah diniyah oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Wahyudi. In Amanullah dalam sambutan menyampaikan rasa syukur atas kesempatan memimpin Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan selama 4 tahun terakhir. Ia juga berharap kepemimpinan baru dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di pesantren. Pelantikan mudir baru ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pondok pesantren dalam mencetak generasi muda yang beriman, berakhlak, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan umat serta terus berupaya untuk mencetak kader ulama dan bangsa. Mudir baru PPAD Mas Nun Tolop menyampaikan komitmen untuk mengembangkan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan. Ia akan terus berupaya membangun karakter santri yang religius, berilmu, dan memiliki kepedulian sosial. Dengan dukungan dari semua pihak, ia juga optimis dapat menjadikan PPAD semakin maju dan berdaya saing. Ya, yang pertama tentu akan melanjutkan program-program mudir yang lama. Ya, melanjutkan program-program mudir yang lama, nanti disertai dengan evaluasi program, kemudian nanti mungkin ada pengembangan di sana sini. Jadi tetap berpijak pada program mudir yang lama. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatih Nahma menyampaikan harapannya yang termuat dalam 3B, yaitu berubah menjadi lebih baik, bertumbuh, dan bisa lebih banyak lagi santrinya, serta semoga bisa didukung oleh seluruh anggota keluarga besar Muhammadiyah. Kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, dengan adanya pergantian mudir, ini sangat berharap mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Ahmad Dahlan lebih meningkat. Kalau kita singkat ada 3B. Ada B yang pertama berubah menjadi lebih baik, yang kedua bertumbuh, ya lebih banyak lagi santrinya dan berkembang. Jadi mudah-mudahan ini didukung oleh semua pihak
baik dari para asatidz, segenap pimpinan Muhammadiyah di daerah, di cabang, di ranting, dan semua keluarga besar Muhammadiyah. Taluna Salwa Asila memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.